Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Panadi Zakiardi. Saya akan memberi penjelasan tentang briefing mata kuliah praktikum IoT dan sistem waktu nyata. Di sini untuk informasi labnya, kepala lab digital adalah uh, itu Pak Dr. Mia, terus koordinat lab digitalnya itu Kak Jovan, terus PJ praktikumnya itu Kak Wendy, terus wakil PJ-nya adalah Kak Nicholas. Di sini eh, jadi di sini teknis dan prakturan praktikum mesti offline diisi lantai 7 hari Jumat pukul 10. Itu hari Jumat pukul 10 per kelompok dilakukan per kelompok dengan masing-masing kelompok sebanyak 33 orang. Praktikan disarankan untuk menyiapkan ESP 32 secara pribadi, dan itu kalau tapi itu ESP 32 yang disediakan di Jilab itu hanya buat dipinjam selama praktikum. Praktik itu tas wajib dimasukin di locker sebelum masuk ruang praktikum. Paling lambat masuknya setelah udah mulai praktikum itu 30 menit. Lebih dari waktu itu dianggap gak hadir, sehingga gak dapat nilai kuis atau case study. Terus ikutin aturan isel, pakai sepatu, isi absensi, sama name tag. Komponen-komponen penilaian praktikum adalah sebagai begini: 20% masuk ke tugas pendahuluan yang diupload paling lambat 5 hari sebelum mulanya praktikum. Wajib dikerjakan buat mengikuti case study praktikum. Deadline-nya Kamis tengah malam. Kuis deadline-nya Jumat 10.15. Berisi 15% nilainya, 15 menit lamanya. Tidak boleh pakai referensi, menggunakan Save Exam Browser. Case study 1 ya, maksudnya bagian 1 case study-nya itu dilakukan setelah kuis hingga akhir praktikum. Pengerjaan CS dilakukan secara berkelompok. Terus ada deadline jam 12 Jumat, dan itu kalau telat maka dikurangi nilainya buat setiap menit kelewatan hingga 12.10 gak diterima lagi. Ini termasuk sebagian besar nilainya. Terus case study kedua itu yang individu sama take home. Deadline-nya hari Sabtu tengah malam. Modul praktikum akan berisi materi-materi berikut. Pertama, briefing sama synchronous multiprocessing, terus task management, terus memory management dan queue. Keempat, deadlock dan synchronization. Kelima, software timer. Keenam, Bluetooth dan Bluetooth Low Energy. 7, MQTT, HTTP dan Wi-Fi. 8, power management. 9, IoT platform, Blink dan Rednode. 10, mesh. 11 proyek akhirnya. Ini aturan penilaiannya itu tidak boleh melewati cut off deadline, sama gak boleh plagiarisme. Bila TP melewati batas upload, maka yang di bawah satu yang ditentukan di bawah 1 hari itu maka tambah 15 skor TP. Tapi kalau kelewatan
satu hari atau lebih, maka 100 jadinya. Tidak ada oh aslab aslab sama aslab pengawas enggak, itu jangan telat. Kalau tidak ada aslab pengawas atau mereka telat di atas 15 menit, CS1 dan kuis minimal 85. Pengumpulan tidak sesuai format maka dikurangi 10. Format pengumpulannya file itu macam tugas, terus nama praktikum sama nomor modulnya, nama praktikan sama npm-nya. Itu dikumpulin dalam md markdown, ino atau keduanya jangan di zip. Untuk minta izin susulan praktikum maka itu harus dilakukan selambat-lambatnya 1 hari sebelum praktikum. Terus itu bisa kalau sakit, lomba, atau ada anggota keluarga meninggal. Hanya itu aja yang boleh. Hanya itu aja yang dijamin boleh. Kalau yang lain aslab susulan praktikum dilakukan setelah seluruh modul selesai atau praktikum modul ke-10. Untuk referensi jangan kopas langsung, mesti pakai format IEEE, video URL, jangan video forum atau Wikipedia nyata spesifik memiliki keterkaitan. Itu referensi mesti diinsert ke dalam referensi mesti diinsert ke dalam jawaban yang memilikinya, dan mesti minimal 2 buah buat tiap jawaban. Ini contoh buat referensi benernya gimana. Soal penggunaan AI, kalau kalau terindikasi pakai AI maka diberi nilai 0. Itu didasarkan referensi yang digunakan serta bahasa dan terminologi jawaban. Kalau kode CS sebelumnya, kalau kodenya sepenuhnya dibuat dengan AI dikasih 0 berdasarkan gaya penulisan, penggunaan kode, ketidaksesuaian kode, referensi atau komentar. Nah, praktikum boleh hitung uji banding bila itu kemungkinan ada AI, dibilang AI. Alat-alat praktikum yang diperlukan adalah ESP32, Arduino IDE, sama SafeXM browser buat kuis. Di sini ada link-link penting yaitu score sheet, link Discord server, pendataan, forum pendataan, sama SOP yaitu panduan, yaitu halaman panduan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.